Takkan pernah terjadi lagi daratan yang indah ini akan menjadi ajang penindasan antara satu dengan yang lain. Itulah pidato peresmian Presiden Nelson Mandela. Politik apartheid menjadi hal yang jamak terjadi di berbagai bangsa, tak terkecuali pada bangsa adik kuasa Amerika Serikat. Apartheid muncul sebagai fenomena substansial adanya diskriminasi ras dalam sistem politik dan kebijakan. Adapun apartheid sebagai sebuah kisah sejarah yang terjadi Afrika Selatan dimulai sejak 1910 ketika Hendrik Verwoerd berhasil menyatukan Afrika Selatan dalam Uni Afrika Selatan. Sejak saat itu, kebijakan untuk memisahkan mayoritas orang kulit putih dan mayoritas kulit hitam yang menimbulkan diskriminasi antara keduanya dimulai. Salah satu kebijakan itu adalah Native Land ACT, atau yang bisa disebut dengan Undang-Undang Pertahanan Pribumi. Undang-undang yang ditetapkan pada 1913 tersebut melarang kulit hitam membeli tanah di luar daerah yang sudah disediakan bagi mereka. Berbagai aturan politik apartheid dibuat untuk mendiskriminasikan kulit hitam dan kulit putih, serta untuk merendahkan ras kulit hitam dengan sistem perbudakan. Sistem pemisahan ras yang diterapkan oleh rezim kulit putih sangat kental terasa hingga memasuki tahun 1900, di mana terjadi peralihan jabatan presiden di bawah kepemimpinan Nelson Mandela. Kemunculan Nelson Mandela menjadi semacam nabi pada masa itu, yang dipuja sekaligus dicaci oleh pengikut dan pengkritiknya. Masa pemenjarahan 27 tahunnya bukan berarti terbayar dengan diperolehnya jabatan presiden. Dengan status sebagai presiden kulit hitam pertama, membuat Mandela menerima banyak kritik terutama dari ras kulit putih. Cara pikir Mandela yang dapat melihat celah solusi dalam suatu permasalahan pun membuat orang dekatnya sering kebingungan mengikuti cara pikir Mandela. Mandela adalah tokoh kulit hitam pertama yang menjabat sebagai presiden atas sistem keterwakilan penuh. Sistem ini adalah modernisasi proses politik praktis di mana untuk pertama kalinya semua penduduk, baik kulit hitam maupun kulit putih, mempunyai hak suara dalam pemilihan umum. Karena warga kulit hitam telah merasakan perbudakan yang menyiksa sejak lama, maka mereka membutuhkan tokoh pemimpin yang dapat melindungi hak warganya, termasuk hak warga kulit hitam. Menurut mereka, sifat tokoh pemimpin tersebut ada pada diri Nelson Mandela, sehingga banyak suara yang mendukung Mandela terpilih menjadi pemimpin di Afrika Selatan. Seorang pemimpin harus menggambarkan kebijaksanaan dalam suatu kebijakan. Pemimpin harus menentukan masalah dasar apa yang benar-benar krusial bagi negara yang ia pimpin. Setelah mengetahui masalah apa yang harus dipecahkan, pemimpin dengan segala pertimbangannya segera menentukan cara untuk mengimplementasikan gagasan agar dapat memecahkan masalah. Dalam ilmu kebijakan publik, hal ini disebut sebagai policy delivery system, atau dengan kalimat sederhana diartikan sebagai cara atau sarana yang dirancang serta diarahkan menuju tercapainya tujuan yang dikehendaki. Film yang berjudul Invictus ini mencoba menggambarkan kisah nyata bagaimana perjalanan hidup Nelson Mandela yang diperankan oleh Morgan Freeman sebagai tokoh penumpas politik apartheid. Sebagai seorang pemimpin, Madiba atau panggilan Mandela dari nama klaim yang ia miliki, menganggap bahwa rasa nasionalisme lah yang utama harus dibangun dalam masa kepemimpinannya. Masalah ekonomi dan masalah lain dalam wilayah negara adalah masalah yang dianggap sebagai dinding rumah, dan nasionalisme menjadi pondasi rumahnya. Pada saat itu, keadaan elit ekonomi didominasi oleh ras kulit putih. Apabila pada saat itu terjadi jelas gap antara ras kulit hitam dengan ras kulit putih, sedangkan ras kulit putih yang saat itu memegang andil roda ekonomi. Lalu, bagaimana menyatukan mereka dan menjalin kerjasama ekonomi apabila tidak ada rasa nasionalisme di antara dua kubu tersebut? Pada masa awal kepemimpinan Madiba, dia dijadwalkan untuk menghadiri undangan pertandingan rugby. Saat itu, tim rugby nasional Afrika Selatan yang bernama Springbok melawan tim rugby Australia. Madiba melihat fenomena bahwa seluruh warga kulit putih Afrika Selatan mendukung tim nasional Springbok, sedangkan warga kulit hitam Afrika Selatan mendukung tim lawan. Fenomena ini disebabkan karena sejak diperkenalkannya rugby di Afrika Selatan pada tahun 1861 hingga UU Apartheid ditetapkan 1948. Rugby adalah olahraga yang hanya dimainkan oleh orang kulit putih.
Oleh karena itu, rugby menjadi simbol rasisme di Afrika Selatan. Alasan inilah yang mengakibatkan warga kulit hitam di Afrika Selatan menjadi anti Springbok. Didasari karena kebencian warga kulit hitam terhadap Springbok, maka ada keinginan mereka untuk meniadakan tim nasional ini. Dengan melihat sejarah tim Springbok sering mengalami kekalahan ketika pertandingan, warga kulit hitam menjadikan ini sebagai alasan dan tuntutan pembubaran tim nasional rugby Afrika Selatan. Mayoritas warga kulit hitam di Afrika Selatan yang terhimpun dalam National Sport Council menyatakan tuntunan pembubaran tim Springbok dalam rapat intern mereka. Madiba secara mendadak memutuskan untuk menghadiri rapat International Sport Council agar dapat menyampaikan pemikiran untuk mempertahankan Springbok. Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan bahwa jika terjadi keputusan pembubaran tim Springbok yang selama ini didukung oleh ras kulit putih, maka akan membenarkan anggapan akan adanya penyingkiran ras kulit putih ketika Nelson Mandela menjadi pemimpin Afrika Selatan. Selain itu, apabila pembubaran Springbok menjadi kenyataan, maka sama saja hilang kesempatan untuk merangkul warga kulit putih. Sama saja memperlambat jalan kesuksesan membangun negara dalam bidang ekonomi, politik, dan bidang lainnya yang mayoritas masih dikuasai oleh kulit putih. Saat penyampaian pemikirannya dalam rapat itu, hanya ada 12 orang yang mendukungnya. Walaupun sangat sedikit dukungan terhadap keputusannya, Madiba tetap bertekad tidak akan membubarkan tim nasional rugby Afrika Selatan. Tekad Nelson Mandela untuk mempertahankan Springbok pada dasarnya bertujuan agar menghapus permusuhan antara kulit hitam dengan kulit putih. Mandela ingin membangun kesatuan seluruh rakyat dalam pimpinannya. Kesatuan tersebut dapat terwujud apabila ada kesadaran akan rasa nasionalisme. Benedict Anderson pada tahun 1983 dalam bukunya yang berjudul Imagination Communication berpendapat bahwa nasionalisme adalah sebuah komunitas politik berbayang yang dibayangkan sebagai kesatuan yang terbatas dan kekuasaan yang tertinggi. Langkah pertama Madiba untuk mempertahankan Springbok adalah memperbaiki kualitas permainan tim tersebut agar mampu menarik rasa kebanggaan rakyat ketika tim nasional mereka memenangkan pertandingan. Lalu Madiba mengundang Kapten Springbok yang bernama Francois Pienaar diperankan oleh Matt Damon untuk datang dalam jamuan minum teh. Pada pertemuan itu, Madiba mencoba membuka mata Francois agar menjadi sumber inspirasi bagi seluruh anggota tim. Menurut Madiba, menginspirasi orang lain dan membuat orang lain lebih baik dibandingkan anggapan mereka sendiri adalah sumber kekuatan untuk meningkatkan kualitas Springbok. Target Madiba ialah menjadi pemenang dalam Piala Dunia Rugby sehingga negara yang ia pimpin, Afrika Selatan, mempunyai kebanggaan terhadap negara sehingga dapat menciptakan persatuan. Tujuan lain Madiba berharap Springbok dapat menjadi pemenang adalah mendapatkan pengakuan dunia atas keberadaan Afrika Selatan, sehingga meraih pencitraan yang baik untuk menutup berita buruk politik apartheid yang sudah menjadi sorotan dunia. Mandela menginstruksikan agar Springbok melakukan tour coaching klinik untuk klinik pelatihan di seluruh negeri. Dalam tour tersebut, Springbok melatih remaja Afrika Selatan bagaimana taktik bermain bola. Dari sanalah mereka mulai merenggut hati rakyat Afrika Selatan, baik ras kulit hitam maupun ras kulit putih. Piala Dunia telah tiba. Hasil yang semakin meroket terlihat ketika tim rugby Afrika Selatan berhasil mengalahkan lawan satu persatu. Pada hal ini, media sangat berperan dalam pencitraan Springbok, sekaligus sebagai media yang mengekspos kemenangan tim rugby. Dimulai dari prestasi Springbok yang semakin cemerlang, maka akan muncul kebanggaan dari simbol nasional di hati rakyat Afrika Selatan. Lambat laun persatuan ras kulit putih dan ras kulit hitam dapat terlihat. Semenjak Springbok kerap memenangkan pertandingan, rugby menjadi olahraga favorit yang dimainkan oleh rakyat, baik rakyat kulit putih maupun kulit hitam. Pada bagian akhir film ini menceritakan bahwa Springbok lolos memasuki babak final dan memenangkan pertandingan atas tim Selandia Baru.
seluruh rakyat Afrika Selatan dengan perbedaan warna kulitnya melebur menjadi satu dalam stadion untuk mendukung tim yang sama, Springbok, tim nasional rugby Afrika Selatan. Film ini membukakan mata dunia bagaimana Nelson Mandela mengambil suatu keputusan yang tidak dipikirkan oleh orang lain. Mandela menemukan cara untuk menumbuhkan rasa nasionalisme melalui olahraga. Nasionalisme yang tumbuh dapat meleburkan diskriminasi ras yang telah mendarah daging di Afrika Selatan. Pemikiran Nelson Mandela, salah satunya melalui sarana olahraga yang terpotret dalam film ini, adalah bukti usaha Mandela dalam penumpasan politik apartheid yang sudah berpuluh tahun terjadi di Afrika Selatan. Film Invictus ini menghadirkan alur cerita yang mudah dicerna karena penggambaran pemikiran Mandela dari sisi kebijakan melalui olahraga dinilai sebagai kebijakan yang halus dan merakyat. Penulis menggunakan istilah halus dan merakyat dengan alasan untuk mendamaikan masalah yang sudah turun-temurun. Mandela tidak menggunakan aksi kekerasan, melainkan menggunakan sarana olahraga yang jauh dari kesan kekerasan. Selain itu, olahraga adalah suatu kegiatan yang sangat dekat dengan keseharian rakyat, sehingga penonton yang melihat film ini pun mengerti bahwa semangat nasionalisme yang dirasakan ketika rakyat mendukung tim nasional mereka dalam pertandingan level dunia.